Kaeden, ulang Revalina, namun sayang panggilan itu tetap tak digubris oleh Kaeden maupun Ganda. Mata Revalina menyapu ke sekelilingnya, tapi semuanya terlihat kabur. Satu tangannya mulai terulur untuk menyentuh pelipisnya yang terasa nyeri. Nafasnya juga berangsur cepat. Ia ingin meminta pertolongan pada Kaeden dan Ganda, tetapi keduanya tak juga mau menghiraukan panggilannya sampai akhirnya. Revalina! Kaeden sontak berlari kencang setelah matanya menangkap sosok Revalina yang kini mendadak jatuh lemas di atas aspal. Nah, Ganda ikut berjongkok di samping tubuh Revalina yang kini dibawa oleh Kaeden ke dalam pelukannya. Nah, kamu kenapa? Revalina bangun. Kaeden menepuk pipi Revalina beberapa kali. Tetapi anak itu tak memberi respon sama sekali. Matanya tertutup rapat, hembusan nafasnya juga lemah tak beraturan. Bawa ke rumah sakit. Ganda berseru lantang sembari mengotak-atik ponselnya, berencana untuk menghubungi ambulans. Setuju. Kaeden pun segera mengangkat tubuh perempuan itu ke dalam gendongannya dan membawa Revalina untuk dibaringkan di atas bangku yang tersedia di sana. Hari-hari telah berlalu. 2 hari berlalu sejak kejadian Revalina dicundik dan disandra oleh Danu dan teman-temannya hingga membuat kondisi Revalina sempat memburuk. Pagi ini, tepatnya pukul 7 pagi, Revalina berjalan memasuki lobi rumah sakit, lengkap dengan jubah putih yang melekat di badannya. Ia menggendong sebuah tas kecil berwarna navy yang tersampir di bahu kanan. Pagi. Revalina membalas sapaan-sapaan hangat dari para pasiennya, juga dokter dan perawat lain. Senyuman cantik Revalina yang selalu terukir manis sejak ia memasuki kawasan rumah sakit, kini langsung sirna dalam waktu tak sampai 1 detik. Matanya menatap lurus pada seorang perempuan berjubah putih seperti dirinya, dengan heels tinggi menjulang dan lambaian tangan sebagai sapaan untuk Revalina. Tapi sayangnya, Revalina tak berniat membalas sapaan dan lambaian tangan itu. Barang melemparkan senyuman pun Revalina tak ingin. Hai Nah, Chelsea berjalan semakin dekat dan berhenti di depan Revalina. Udah sembuh, saya dengar kemarin kamu sakit. Udah membaik, makasih. Saat Revalina tak niat. Senyuman Chelsea makin merekah. Kaeden pasti kangen banget sama kamu. Tapi sekarang dia ada di ruangan saya sih. Tadi nemenin saya bungkus kado ulang tahun buat Tasya. Revalina mendengar kalimat Chelsea hanya bisa diam. Diamnya Revalina bukan karena bingung harus malas apa, melainkan dia sudah muak dengan sikap sok manis Chelsea. Padahal tujuan utamanya adalah untuk membuat Revalina cemburu. Kejadian 2 hari lalu juga sudah membuat Revalina cukup mengerti seperti apa cara untuk melawan Chelsea. Revalina tahu Chelsea pasti sengaja menelpon dirinya dan berpura-pura minta tolong agar Revalina menyusul dan bertemu dengan Danu. Entah apa hubungan Chelsea dan Danu, tetapi Revalina yakin keduanya pasti saling mengenal atau mungkin bekerja sama untuk mencelakakan Revalina. Itulah yang dapat Revalina simpulkan saat ini. Menghela nafas pelan, Revalina maju 1 langkah untuk mendekati Chelsea. Dia tersenyum penuh makna kemudian berucap pelan, rencana dokter berhasil loh. Chelsea tersentak, tetapi senyuman palsunya itu belum juga menghilang. Maksud kamu rencana apa? Saya nggak ngerti. Revalina tertawa kecil lalu mengusap lengan Chelsea sambil terus menatap mata lawan bicaranya lekat. Dokter nggak bodoh kan? Atau rencana dokter kurang pinter? Chelsea memucat. Dia terdiam 1000 bahasa akibat perkataan sarkas Revalina yang begitu menohok. Suara tawa Revalina semakin menggelegar karena wajah kaget Chelsea. Saya tahu. Dokter sengaja nelpon saya waktu itu biar saya ketemu Danu dan diculik. Terus dokter kemana? Ngilang gitu aja? Gak mungkin kan? Revalina, kamu salah paham. Saya beneran ketemu orang jahat waktu itu. Tapi mungkin kamu datangnya telat, jadi saya udah dibawa lawan. Jadi saya udah bisa lawan sendiri dan dokter pikir saya percaya. Revalina menyeringai. Maaf, saya nggak bodoh. Revalina. Hai Kaeden. Revalina memotong ucapan Chelsea dengan cara menyapa seorang lelaki yang kini berjalan menghampiri mereka. Maaf ya dok, kita ngobrolin nanti aja, bye. Sebelum pergi meninggalkan Chelsea, Revalina sengaja mengadipkan sebelah matanya seraya tersenyum lebar untuk membuat wanita itu semakin terpojok. Kemudian ia langsung berjalan mendekat pada Kaeden dan menggandeng tangan cowok itu seraya berjalan menuju lift.
Kaeden dan Revalina tiba di taman belakang rumah sakit untuk sekedar jalan-jalan santai dan menikmati udara sejuk pagi ini. Kebetulan hari ini belum banyak pasien yang harus ditangani. Kaeden menatap wajah cantik Revalina dari samping lalu bibirnya mengukir senyuman manis. Jujur, dia rindu melihat Revalina tersenyum dan bersikap ceria seperti biasa. 2 hari tak ada Revalina, rasanya tak ada lagi keceriaan di kehidupan Kaeden. Dunia kerjanya mendadak menjadi berkali-kali lipat lebih membosankan saat tak ada Revalina. Kaeden, Revalina menolehkan kepalanya kepada Kaeden sembari memasang wajah ceria. Lantas hal itu membuat Kaeden juga cepat-cepat memalingkan wajahnya ke arah lain karena tak ingin tertangkap basah sedang memperhatikan cewek itu. "Kenapa?" sahutnya tanpa melihat Revalina. "Kamu tahu gak hari ini hari apa?" "Hari Rabu." Mendengar jawaban Kaeden, bibir Revalina berubah manyun. Dia menundukkan kepalanya sambil terus berjalan berdampingan dengan Kaeden, namun perasaannya sedikit kecewa. Hari ini tepatnya tanggal 16 Juni adalah hari ulang tahunnya. Ia berpikir Kaeden pasti sudah tahu atau mungkin pernah menanyakan tanggal ulang tahun Revalina pada Farah atau siapapun itu. Sayang, mungkin ekspektasi Revalina terlalu tinggi sampai mengharapkan Kaeden mau membuang waktunya untuk bertanya tentang tanggal ulang tahun Revalina yang tidak penting itu. Kaeden mengurutkan kening karena ekspresi Revalina. "Lo kenapa? Kok mukanya jelek amat?" "Ih." Revalina menabuk pundak Kaeden kesal. "Jahat banget sih. Lagian kenapa tiba-tiba cemberut gitu?" Kaeden menaikkan satu alisnya. "Tahu ah, aku bete." Gadis itu menghentakkan kakinya ke tanah beberapa kali serta membuang mukanya ke kiri, tak mau lagi menatap Kaeden. Melihat Revalina yang ngambek karenanya, Kaeden lantas terkikik pelan sambil menggeleng heran. Kadang dia masih tak habis pikir perempuan manja yang kekanak-kanakan ini ternyata berprofesi sebagai seorang dokter. Sifatnya yang terus bergantung pada orang lain itu selalu membuat Kaeden sering negatif thinking. Menunggah bocah itu sudah berlaku curang saat masa kuliah dan koas dulu. "Revalina," Kaeden memanggil. Tetapi Revalina malah merubah langkahnya menjadi lebih cepat dengan niatan untuk meninggalkan Kaeden. Suara tawa Kaeden justru semakin jelas terdengar hingga membuat para perawat yang lewat di taman syok setelah mendengar bunyi tawa Kaeden yang langka. Sekali lagi Kaeden memanggil Revalina dengan suara lebih keras. "Revalina, tunggu." Tak perlu berlari sampai habis nafas seperti Revalina. Kaeden hanya perlu sedikit mempercepat langkah kaki panjangnya untuk menggapai Revalina. Ia menahan pergelangan tangan Revalina berusaha untuk menghentikan langkahnya. "Apalagi sih?" cetus Revalina jutek. "Lepasin." Ia memberontak agar tangan Kaeden melepas genggaman eratnya pada pergelangan tangan Revalina. "Senyum dulu, baru gue lepasin." Mengembus nafas kasar, Revalina tersenyum segaris, terlihat seperti senyuman paksa. "Udah kan? Ya udah, lepasin. Aku mau ke dalam aja." Bukannya melepaskan genggaman tersebut justru terasa semakin erat beriringan dengan tatapan Kaeden yang semakin dalam. Dan tanpa berkata sepatah kata lagi, Kaeden langsung menarik tubuh Revalina untuk didaratkan dalam dekapan penuh kasih sayangnya. Salah satu tangannya mengusap punggung Revalina lembut, kemudian beralih melingkarkan tangannya pada pinggang Revalina untuk mengeratkan pelukan tersebut. Kaeden meletakkan dagunya di pundak kanan Revalina kemudian berbisik, "Happy birthday, Revalina." Hal itu spontan membuat jantung Revalina tak karuan seperti biasa. Pipinya memerah salting dan akhirnya ia menenggelamkan wajahnya di dada bidang Kaeden sambil menghirup aroma maskulin dari tubuh lelaki itu. Demi apapun, Revalina gugup setengah mati sampai hampir berteriak histeris. Makasih." Aksi dadakan itu sukses membuat seisi rumah sakit dan penghuninya heboh. Beberapa orang baik dokter, perawat maupun pasien yang secara tak sengaja melihat kejadian itu sesegera mungkin meraih ponsel masing-masing untuk merekam pelukan super manis tersebut. Bahkan ada juga salah satu perawat yang berinisiatif untuk melakukan live Instagram. Hingga akhirnya banyak orang berbondong-bondong keluar dari dalam gedung rumah sakit untuk melihat kejadian itu secara langsung, termasuk Farah dan Rafli yang ikutan syok setelah menonton live Instagram milik rumah sakit Alex.
Mereka pun berlari secepat kilat menuju taman rumah sakit untuk menyaksikan pelukan Kaeden dan Revalina yang menggemparkan. Sementara itu, Revalina masih senantiasa menikmati pelukan Kaeden yang hangat dan nyaman tanpa tahu dengan apa yang tengah terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Dinginnya suasana pagi ini mampu membuat Revalina melebur di dalam pelukan Kaeden yang menghanyutkan. Seorang perempuan cantik blasteran itu keluar dari ruang operasi sambil membuka jubah operasi dengan gerakan cepat dan kasar, membuat asistennya yang berjalan di belakang langsung mengerit bingung. Tak biasanya dokter Chelsea bersikap kasar dan terkesan tergesa-gesa begini. Biasanya dokter cantik ini pembawaannya selalu tenang dan anggun, tetapi semenjak operasi berlangsung sampai selesai, ia terlihat begitu gelisah, entah apa penyebabnya. Farah, Chelsea memutar tubuh hingga menghadap Farah asistennya. Farah tersentak hingga langkahnya terhenti. Wajahnya juga sampai tak bisa terkontrol. Namun secepatnya ia masang senyuman manis. Iya dok, kamu temenan sama Revalina kan? Pertanyaan itu membuat Farah terdiam sesaat, sedikit heran dengan pertanyaan atasannya. Setahu Farah, Chelsea bukanlah tipe orang yang akan menanyakan informasi secara langsung, tetapi akan menyelidikinya sendiri perlahan demi perlahan. Tapi, kenapa sekarang tiba-tiba bertanya? Apa dia sudah kehabisan ide untuk bermain cerdas? Halo Novelers, ketemu lagi di episode ke-44. Nah, gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa mengingatkan lagi untuk jaga kesehatan, jaga pola makan, minum vitamin dan minum yang serba hangat. Dan juga jangan lupa untuk selalu hadir di channel Mimin, channel Feby Vitaloka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen, karena sesungguhnya dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk mengupload setiap harinya dan akan melanjutkan bagaimana kisah Kaeden dan Revalina selanjut dan seterusnya. Ditunggu terus ya kisahnya, jangan kemana-mana, tetap di